Janganlah hidup menjadi seperti gunting. Walaupun jalannya lurus, tetapi memisahkan apa yang telah menyatu. Jadilah seperti benang dan jarum. Walaupun menusuk dan menyakitkan, tetapi menyatukan apa yang telah terpisah. Itulah kata bijak dari seorang penjahit. Minggu ini adalah minggu ketiga bulan profesi. Saat ini profesi penjahit. Selamat beribadah, tetap bersukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Sudah siap kan? Sekarang sebelum kita ibadah, kita mempersiapkan diri kita, duduk yang baik, lipat tangan, kita akan berdoa ya. Jadi kita bisa berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Berdoa mulai. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu hingga saat ini.
Tuhan, kini tiba saatnya kami akan beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin hati dan pikiran kami agar tetap fokus dari awal ibadah sampai berakhirnya ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, kita ada di dalam jam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Untuk itu anak-anak di rumah, siapkan Alkitab kalian, duduk manis sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, Allah yang kami puji dan kami permuliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami datang dan kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami anak-anak-Mu semua. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman Tuhan lewat cerita yang akan disampaikan sebentar. Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh memahami firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini kami Tuhan, ini doakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan melawat kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga ayat yang ke-15 dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga ayat yang ke-60 dengan perikop tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak.
Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertin. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dan mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dan mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang ditawarkan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga ayat 60 dengan perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan getakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparnya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparnya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Salam anak-anak, selamat hari Minggu. Hari ini tema firman Tuhan adalah taat sampai akhir hayat. Nah, anak-anak, kita akan dengarkan cerita tentang kisah Stefanus. Stefanus adalah murid Tuhan Yesus yang taat dan setia hingga akhir hidupnya. Stefanus bersama Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dipilih menjadi diaken untuk melakukan pelayanan-pelayanan bagi janda-janda dan murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya sudah semakin banyak. Nah, anak-anak, Stefanus dipilih menjadi diaken bersama ketujuh temannya untuk melakukan pelayanan. Tetapi Stefanus adalah
orang yang penuh dengan iman, kuasa, karunia, Roh Kudus, dan ia dapat mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda terhadap orang banyak dalam pelayanannya. Nah, anak-anak, hal tersebut membuat orang Libertine membenci Stefanus dan bersekongkol melawan dia. Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama untuk diadili. Di sana ada saksi-saksi palsu yang disewa untuk memfitnah Stefanus. Stefanus dituduh menghujat Musa dan Allah. Dan Stefanus juga dituduh serta menghina bait Allah dan hukum Taurat. Nah, anak-anak, Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama dan diadili. Pada saat Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama dan diadili, ada orang banyak melihat muka Stefanus sama seperti seorang malaikat. Di pengadilan itu, Stefanus menjawab tuduhan orang-orang dengan penuh hikmat dan keberanian. Ia juga mengatakan bahwa ia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Namun anak-anak, pernyataan Stefanus itu membuat orang-orang semakin marah terhadap Stefanus. Mereka membawa Stefanus keluar kota dan melempari Stefanus dengan batu. Nah, adik-adik, ketika Stefanus dilempari dengan batu, Stefanus berdoa kepada Tuhan supaya rohnya diterima oleh Tuhan. Setelah itu adik-adik, Stefanus berlutut dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Stefanus berdoa untuk mereka yang melakukan kejahatan terhadapnya, adik-adik. Ia memohon supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang menganiayanya. Setelah dia mengatakan hal tersebut, Bapak Stefanus ini meninggal. Nah, adik-adik, pelayanan Stefanus ini dia melakukan dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh dalam pelayanan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Stefanus taat dan setia kepada Tuhan, maka itu Tuhan juga menginginkan kita anak-anaknya yang taat kepada perintah Tuhan, taat kepada orang tua, mama dan bapak di rumah, taat kepada guru di sekolah, taat juga kepada guru di sekolah minggu. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan serta cerita Alkitab. Sekarang Kak Ina akan memberikan tugas atau aktivitas yang harus adik-adik kerjakan di rumah. Tugas dan aktivitas untuk semua kelas yaitu menceritakan tentang ketaatan kepada Tuhan selaku anak sekolah minggu. Jangan lupa video adik-adik diupload pada grup Facebook para Ebenezer Larantuka periode pelayanan 2020-2023. Tunggu ya. Nah, anak-anak sekalian, saat ini kita mau mensyukuri berkat Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami anak-anakmu datang bersyukur dan berterima kasih
karena Bapa masih ada tetap bersama-sama dengan kami. Dan bahkan saat ini kami masih diberi kesempatan untuk kami mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan lewat kami akan memberikan persembahan kami pada saat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan sebentar ya Bapa, agar persembahan yang kami berikan dapat kami gunakan untuk pelayanan dan pekerjaan, juga kegiatan-kegiatan kami di sekolah minggu ini. Dan yang masih sisa dalam tangan kami, Tuhan Yesus tetap memberkati. Ini doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah korban yang hidup. Kami berdoa. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anakku yang Tuhan Yesus berkati,
dimanapun berada saat ini, yang sementara mengikuti ibadah online Par Gemit Ebenezer Larantuka. Kini tiba saatnya Bapak ajak kita semua untuk berdoa. Dan Bapak minta kita semua sama-sama berdoa. Bapak akan ucapkan doa dan anak-anak ikuti dari rumah masing-masing. Mari kita duduk yang baik, lipat tangan, kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami selalu dapat menjadi berkat buat orang-orang lain. Kami juga berdoa untuk tumbuh kembang kami. Tuhan berkati agar kami menjadi anak yang pintar, anak yang berhikmat, anak yang disayang orang tua, anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengajar par kami, Bapak Mama pengajar, UPP par, BPP par, yang terus memberikan bimbingan bagi kami, agar kami terus belajar menjadi anak yang baik, yang bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan memberkati mereka selalu. Tuhan memberkati kelancaran untuk setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi orang tua kami. Biarlah lewat bimbingan orang tua kami, lewat cinta kasih mereka kepada kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar ketika kami ada di rumah, kami boleh menikmati hidup di rumah bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudari kami. Kami juga bersyukur Tuhan, karena kami telah selesai dalam sekolah, baik itu di bangku SD dan juga SMP. Ada di antara kami yang naik kelas dan juga lulus. Tuhan memberkati. Dalam tingkat sekolah kami yang lebih tinggi, Tuhan Yesus memberkati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh belajar
dan menggapai masa depan hidup kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan saat kami selesai. Buat teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama kami, walaupun lewat online. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan Yesus membebaskan kami, daerah kami, dari pandemi virus corona, agar kami boleh belajar, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di gedung gereja. Kami berdoa untuk pemimpin kami berdoa untuk semua orang yang berjuang memutus rantai pandemi virus corona. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ibadah ini. Walaupun kami ikut dari rumah kami masing-masing lewat media sosial. Tuhan Yesus berkati kami semua. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak ajak kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, dalam iman percaya mereka, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam